ittiba Rasulillah, yaitu mengamalkan syariat secara sempurna. Ittiba bukan taklid ya, beda. Kalau ittiba itu rasional, kalau taklid itu asal ngintil, ya kan begitu. Nanti kalau yang berjalan di depannya sempoyongan, kita ikut sempoyongan gitu. Kalau orang di jalannya itu pelan-pelan, kitanya pelan-pelan, bukan seperti itu ya. Nanti karena yang kita ikuti pakai jubah, kita pakai jubah lagi, bukan itu persoalannya. Ittiba itu ya. Dan ini dari proses ittiba ini, mengikuti Rasul itu, saya tidak menyalahkan ya, karena kemampuan kita berbeda-beda sih bagaimanapun. Jadi dikiranya ittiba Rasulillah itu mengikuti segalanya, zahiran wa batinan, dikiranya semacam itu. Sampai kita dalam beragama sendiri juga suka merasakan yang sebetulnya mau saya korek juga nih. Bapak-bapak makan buah mangga merasa dapat pahala enggak, Pak? Nah, kalau makan buah korma merasa dapat pahala enggak? Kalau minum air Masjid Tegal Gubuk merasa dapat pahala enggak? Kalau minum air Zam-Zam? Kalau pakai sarung merasa pahala enggak? Kalau pakai jubah? Itu yang jadi persoalannya. Sampai makan pun nggak usah pakai sendok, Nabi juga nggak pakai sendok. Jadi semuanya jadi seperti itu pemahaman kita. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ittiba itu fauqa taklid, ya, di atas taklid, karena ada rasional berjalan, otak kita memikirkannya bahwa belum tentu kita mengikuti semacam itu. Nah, jadi artinya bahwa kalau ittiba Rasulullah, ya, mengikuti kanjeng Nabi secara betul, dengan kebaikan hatinya, dengan kejujurannya, dengan keikhlasannya, ya, dengan muadzabahnya, mulazamahnya, musyahadahnya, muraqabahnya dan sebagainya, juga akan sampai juga nantinya cinta kepada Allah juga. Nah, makanya fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku, nanti engkau pasti akan dicintai oleh Allah. Yang sekarang jadi masalah begini, artinya bagi saya, kalau orang bertepuk dengan sebelah tangan ada bunyinya enggak? Pengen ada bunyinya, bagaimana caranya? Kedua tangan. Cinta juga tidak mungkin sepihak nih, adanya saling mencintai. Apakah yakin engkau mencintai Allah dan Allah mencintaimu? Itu juga persoalan juga. Lalu gimana? Saya pada dasarnya ingin mengatakan begini, lebih tidak melanggar ayat ini, Ali Imran ya, Ali Imran ayat 31 ya, 31 ya, 31. Saya tidak ingin berseberangan dengan ini, cuman saya berwacana saja. Terlepas engkau mencintai Allah atau tidak, saya pastikan Allah mencintai kamu kok. Sampai sekarang masih dikasih makan enggak? Masih dikasih kenikmatan enggak? Masih bisa bernapas lega enggak? Suka berbuat dosa enggak? Kenapa boleh ditampak-tampak? Ini yang jadi persoalan. Kita berbicara tentang cinta. Jadi Allah tahu enggak seorang manusia
hambanya yang mencintai Allah? Allah tahu nggak? Pasti Allah tahu. Dan engkau juga kau pastikan bahwa Allah pasti mencintaimu. Mana mungkin sang mencipta tidak mencintai ciptaannya? Ya kan seperti itu. Jadi artinya bahwa nanti setelah engkau mencintai Allah melalui proses ittiba kepada Rasulullah, dan ini sebetulnya efektif sebetulnya ini. Ya, buktikanlah sekarang ibadahmu ditingkatkan kualitasnya. Ilmu pengetahuanmu terus digolang, terus dirawat dan dipelihara. Ya. Belajar yang terus menerus, nggak pernah kenal lelah. Ya, long life education, dia mengenal usia, belajar dan belajar dan belajar. Kualitas beribadah kita sudah betul dengan syariatnya. Nah, itu dijanjikan oleh ayat ini, yuhibbukumullah. Engkau pasti akan dicintai oleh Allah. Kepada pendosa tetap Allah mencintainya kok. Masih eman, masih melas. Iya, hanya mungkin beda apa? Beda level aja lah misalnya. Dan kemudian saya ingin mengatakan bahwa hamba Allah yang dicintai itu tidak mesti sempurna seperti Kanjeng Nabi lah. Ya, padu asal kayak Nabi Adam aja dengan segala dosanya. Kamu udah hebat kok. Iya, malaikat-malaikat disuruh bersujud kepada kamu kok dengan segala dosanya loh. Apalagi kalau seperti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang penting asal hatinya benar, semua perintah dilaksanakan dan seterusnya, udah selesai. Itu akan menghantarkan kita kepada keagamaan kita yang terfokus pada cinta. Nah, kalau sudah Allah mencintainya, janji yang berikutnya, yaghfir lakum dzunubakum, semua dosamu akan diampuni. Kekasih yang salah sudah nggak usah minta maaf. Kekasihmu akan memaafkan kamu kalau memang dia itu mencintaimu. Madalih. Sebabnya engkau dituntut karena tidak mencintai kamu. Tapi kalau perempuan yang mencintaimu, ya semuanya dimaklumi semua kok. Betul enggak? Kalau engkau mencintai istrimu, masakannya kasinan, kamu hukum enggak? Nasinya apa? Sangit. Dulu kan masih ada liwet sangit ya. Sekarang sudah masih ada nggak orang yang liwet sangit? Nggak ada ya, karena pakai rice cooker ya. Itu pakai dangdang dan sebagainya. Jadi karena Allah mencintai kamu, maka otomatis semua dosa-dosa diampuni. Ya paling tidak dimaklumi. Ya bos. Kang, ya Pangapura ya, iya wis kecil. Jadi ini ayat Quran ini adalah merupakan silogisme yang memang premis-premisnya tersusun begitu rapi sekali, luar biasa, ya kan begitu. Nah, untuk meyakinkan kita lebih jauh lagi, makanya disebutkan wallahu ghafurur rahim. Bukan hanya pengampun, tapi juga Allah Maha Penyayang juga. Ya, artinya ghafurun itu untuk dosa-dosa yang besar-besar diampuni, rahimun itu untuk dosa-dosa kecil yang diampuni. Jadi dosa besar mendapatkan maghfirah, ya kan begitu. Dosa kecil mendapatkan rahmah, itu semacam itu. Oke, saya kira itu aja, kita buka dialog sampai ini. Nggak apa-apa kan, satu ayat aja cukup kan?
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.